Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggreni Apritawulandari. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai rangkaian arus listrik bolak-balik. Selamat menyaksikan. Arus dan tegangan listrik bolak-balik adalah arus listrik yang arah dan besarnya berubah terhadap waktu dan dapat mengalir dalam dua arah. Arus dan tegangan bolak-balik yang dihasilkan oleh generator listrik merupakan persamaan sinusoidal dengan frekuensi. Rumus tegangan bolak-balik adalah V dikali T sama dengan I maksimal dikali sin omega T. Sedangkan rumus arus bolak-balik yaitu adalah I dikali P sama dengan I maksimal sin omega T ditambah Pi per 2, di mana omega adalah 2 pi dikali F. Dengan keterangan, I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, I maksimal adalah kuat arus listrik maksimum dengan satuan ampere, V adalah tegangan listrik dengan satuan volt, Vm adalah tegangan listrik maksimum dengan satuan volt, T adalah waktu dengan satuan sekon, F adalah frekuensi dengan satuan Hazel, omega adalah frekuensi sudut dengan satuan rad per second. Berikut ini adalah contoh soalnya. Sebuah generator menghasilkan tegangan sinusoidal dengan persamaan V sama dengan 200 sin 200 T. Berapa nilai dari V maksimum dan juga frekuensi tegangan? Diketahui V sama dengan 200 sin 200 T, di mana persamaan umum tegangan AC adalah V sama dengan V maksimum sin omega T. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa tegangan maksimum bernilai 200 volt. Omega sama dengan 200, 2Vf sama dengan 200, F sama dengan 200 dibagi 2 per V. F sama dengan 100 per V. F sama dengan 31,81 Hz. Jadi, frekuensi tegangan bernilai 31,81 Hz. Nilai efektif adalah nilai arus dan tegangan bolak-balik yang menghasilkan efek panas atau kalor yang sama dengan suatu nilai arus dan tegangan searah. Nilai efektif juga nilai yang terbaca oleh alat ukur AC baik voltmeter maupun ampermeter. Besaran efektif ini biasa disimbolkan dengan I efektif atau V efektif. Harga efektif dari arus atau tegangan bolak-balik dengan gelombang sinusoidal adalah 1/2 sama dengan 0,707 kali harga maksimumnya. Yang mana rumus untuk arus efektif adalah IF sama dengan IM per akar 2 dan untuk tegangannya adalah VF sama dengan VM per akar 2, di mana IF adalah kuat arus listrik efektif dengan satuan ampere, VF adalah tegangan listrik dengan satuan volt, IM adalah kuat arus listrik maksimum dengan satuan ampere, dan juga VM adalah tegangan listrik maksimum dengan satuan volt. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak contoh soal dari nilai efektif. Apabila ampermeter AC menunjukkan angka 4 ampere, tentukan besarnya arus efektif bolak-balik yang terukur. Anggap akar 2 adalah 1,4. Rumus untuk mencari IF adalah IM per akar 2. Tetapi pada soal telah diketahui IF-nya, maka yang kita cari adalah arus maksimumnya. Dengan rumus IM sama dengan akar 2 dikali IF, di mana akar 2 kita anggap dengan 1,4 dan IF-nya adalah 4, maka hasilnya adalah 5,6. Jadi besarnya tegangan bolak-balik yang terukur yaitu adalah 5,6 ampere. Rangkaian arus bolak-balik terdapat hambatan yang disebut juga dengan impedansi Z dalam satuan ohm yang terdiri atas hambatan murni atau resistor dalam ohm, hambatan induktif atau induktor dalam ohm, dan hambatan kapasitif atau kapasitor dalam ohm. Yang pertama yaitu adalah rangkaian resistif murni.
Pada grafik 1, resistor yang dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik akan dialiri oleh arus bolak-balik juga. Pada grafik 2, menunjukkan bahwa arus dan tegangan dalam rangkaian resistor yang terhubung dengan sumber tegangan bolak-balik mempunyai fase yang sama. Maka dari itu, rumus dari rangkaian resistif murni adalah V maksimum sama dengan R dikali I maksimum, atau I maksimum sama dengan V maksimum per R, di mana Vm adalah tegangan, Im adalah arus, dan R adalah hambatan. Yang kedua yaitu adalah rangkaian induktif murni. Sebuah induktor yang dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik akan mempunyai hambatan yang disebut dengan rekatansi induktif. Hambatan ini bergantung pada frekuensi sudut arus atau tegangan dalam rangkaian. Grafik pada arus dan juga tegangan digambarkan dalam gambar 2 di atas, di mana tegangan pada waktu yang sama mendahului arus sebesar 90 derajat atau 1/4 fase. Untuk tegangan efektif pada ujung induktor merupakan perkalian arus efektif dengan reaktansi induktif. Rumus untuk arus yang mengalir pada induktif yaitu adalah Im sin omega T min 1/2 V. Sedangkan untuk tegangan yang mengalir pada induktif, rumusnya adalah Vm sin omega T. Rangkaian arus yang ketiga yaitu adalah rangkaian kapasitif murni. Sebuah kapasitor yang dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik akan memiliki karakteristik yang sama ketika dihubungkan dengan tegangan DC, yaitu menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik. Tegangan dalam kapasitor akan tertinggal 90 derajat terhadap arus pada waktu yang sama. Rumus untuk arus yang mengalir pada kapasitor yaitu adalah I maksimum sin omega T plus 1/2 V. Sedangkan untuk tegangan yang mengalir pada kapasitor, rumusnya adalah V maksimum dikali sin omega dikali T. Untuk lebih memahami mengenai rangkaian arus bolak-balik, mari kita simak contoh soal rangkaian arus bolak-balik. Soal yang pertama yaitu adalah dalam rangkaian AC seperti yang diperlihatkan pada gambar, R sama dengan 400, Vm sama dengan 100 volt, dan frekuensi generator sama dengan 50 Hz, dianggap tegangan pada ujung-ujung resistor VR sama dengan 0 ketika T sama dengan 0. Tentukan arus melalui resistor pada T sama dengan 1/75 second. Pertama-tama, kita harus mencari arus maksimumnya dengan cara tegangan maksimum dibagi dengan hambatan, yaitu 100 dibagi 40 sama dengan 2,5 ampere. Lalu kita mencari nilai omega. 2V dikali F, 2V dikali 50 sama dengan 100 V. I dikali T sama dengan I maksimum sin omega T sama dengan 2,5 sin omega T. Baru kita menentukan nilai dari arus melalui resistor pada T. I sama dengan 2,5 sin 100 V dikali 1/75 sama dengan 2,5 dikali sin 4/3 V, di mana nilai dari sin 4/3 V adalah min 1/2 akar 3. Maka 2,5 dikali min 1/2 akar 3 hasilnya adalah min 5/4 akar 3 ampere. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Sebuah induktor 0,2 Henry dipasang pada sumber tegangan arus bolak-balik V sama dengan 200 dikali sin 200 T volt. Tentukan persamaan arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Pada soal telah kita ketahui bahwa tegangannya bernilai 200 sin 200 T volt. Dari persamaan tersebut diketahui V maksimumnya adalah 200 volt dan omeganya adalah 200 radian per second. Lalu XL sama dengan omega dikali L sama dengan 200 dikali 0,2, hasilnya adalah 40 ohm. I maksimum sama dengan V maksimum per XL sama dengan 200 dibagi 40 sama dengan 5 ampere. Dalam rangkaian ini arus tertinggal N/2 radia terhadap tegangan, sehingga
I sama dengan I maksimum dikali sin omega T min pi per 2 sama dengan 5 sin 200 T min pi per 2 ampere. Soal nomor 3, sebuah kapasitor 50 μF dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik. Arus yang mengalir pada rangkaian adalah I sama dengan 4 kali sin 100 T ampere. Tentukan persamaan tegangan pada kapasitor itu. I telah diketahui nilainya adalah 4 sin 100 T ampere, maka I maksimumnya bernilai 4 ampere dan omeganya bernilai 100 radian per second. Lalu Xc sama dengan 1 per omega C sama dengan 1 per 100 dikali 5 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 1 per 5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 10 pangkat 3 per 5 sama dengan 200 ohm. Dari persamaan di atas diperoleh I maksimum sama dengan V maksimum per Xc, maka Vm sama dengan Im dikali Xc. 4A dikali 200 ohm sama dengan 800 volt. Lalu tegangannya adalah V maksimum dikali sin dikali omega T min pi per 2. 800 dikali sin 100 T min pi per 2 volt. Yang ketiga yaitu adalah rangkaian RLC. Pada gambar dan juga grafik, terlihat bahwa komponen R, L, dan C akan dilalui oleh arus yang sama, yaitu I. Oleh karena itu, pada komponen R akan muncul tegangan VR. Pada komponen L akan muncul tegangan VL, dan sedangkan untuk komponen C akan muncul tegangan VC. Dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa rumus untuk tegangan adalah V sama dengan akar VR kuadrat ditambah VL min VC kuadrat. Untuk impedasi rumusnya adalah Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Untuk besarnya sudut fase rumusnya adalah tan theta sama dengan XL min XC per R. Untuk arus efektif rumusnya adalah I sama dengan Vt per Z, sedangkan untuk frekuensi reson adalah F sama dengan 1 per 2V akar LC. Rangkaian RLC juga memiliki sifat. Yang pertama, jika XL lebih besar dari XC, rangkaian bersifat induktif di mana arus tertinggal oleh tegangan dengan beda sudut fase min 90 derajat. Yang kedua, jika XL lebih kecil dari XC, rangkaian bersifat kapasitif di mana arus mendahului tegangan dengan beda sudut fase 90 derajat. Yang ketiga, jika XL sama dengan XC, rangkaian bersifat resistif di mana arus tertinggal oleh tekanan dengan beda sudut fase 0. Untuk lebih memahami mengenai rangkaian RLC, mari kita simak contoh soal berikut. Tentukan arus maksimum dan sifat rangkaian tersebut. Diketahui R sama dengan 8 ohm, L sama dengan 3,2 mH sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 3 Henry, C sama dengan 800 μF, omega sama dengan 125 rad per second, V sama dengan 120 volt. Ditanya arus maksimum dan juga sifat rangkaian. Sebelumnya, untuk mencari arus maksimum dan sifat rangkaian, kita harus mencari hambatan induktor, hambatan kapasitor, dan resistornya. Hambatan induktor XL sama dengan omega dikali L sama dengan 125 dikali 3,2 dikali 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah 4 ohm. Untuk hambatan kapasitor XC sama dengan 1 per omega C sama dengan 1 per 125 dikali 8 dikali 10 pangkat 4 sama dengan 10 ohm. Untuk impedasi, Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 4 min 10 kuadrat sama dengan 10 ohm.
Untuk arus maksimum, I sama dengan V per Z, di mana V telah didapatkan 120 dan Z-nya adalah 10. 120 dibagi 10 sama dengan 12 ampere. Oleh karena XL lebih kecil daripada XC, maka rangkaian pada soal tersebut bersifat kapasitif. Jadi, arus maksimum yang mengalir dan sifat rangkaiannya berturut-turut adalah 12 ampere dan bersifat kapasitif.